Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurainisa dengan NIM 15220101889. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 7 Mobile Programming. Di sini pada pertemuan 7 kita akan menambahkan dua file baru, yaitu product model dan product controller, dan kita akan menambahkan beberapa codingan pada file root. Jadi yang pertama, kita akan ke file product model.php. Di sini ada namespace app_models. Jadi ini mendefinisikan namespace untuk kelas yang akan kita buat. Dan namespace yang digunakan adalah app_models. Terdapat use code igniter model. Baris ini menggunakan kata kunci use untuk mengimport kelas model dari framework code igniter. Selanjutnya ada class product model, extends model. Di sini mendefinisikan sebuah kelas baru. Jadi kita buat produk baru namanya product model yang merupakan extends atau turunan dari kelas model. Jadi ini akan bisa digunakan untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya ada protect table dengan produk. Jadi table itu merupakan properti yang bersifat protected, yang artinya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri dan kelas turunannya. Dan database yang digunakan oleh model ini adalah table product. Selanjutnya ada protected primary key sama dengan ID. Jadi primary key ini bersifat protected dan database yang digunakan ini ada di table product dengan nama kolomnya adalah ID. Selanjutnya ada protected allowed fields. Ini allowed fields itu bersifat protected dan allowed fields itu merupakan kolom yang diizinkan untuk kita ubah atau kita isi. Dan kolom-kolom yang dimaksud ini adalah kode produk, nama produk, dan harga produk. Selanjutnya file yang kedua ada product controller. Jadi file ini ada di folder controller. Sini menggunakan namespace app_controller, use app_model, product model. Jadi ini untuk mengimport kelas product model dari namespace app_models. Selanjutnya ada kelas product controller, extends RESTful controller. Jadi di sini membuat kelas baru yaitu product controller dengan extends atau turunannya adalah RESTful controller. Selanjutnya ada public function create. Ini untuk membuat metode baru yaitu create untuk menambahkan data produk baru. Dan di sini terdapat data itu ini kayak mengambil data yang dikirimkan dalam permintaan HTTP yang nanti kita tulis, dan kita menggunakan metode post dan menyimpannya dalam array. Dan data itu diambil menggunakan getVar pada objek request untuk mengambil nilai dari kode produk, nama produk, dan harga produk. Selanjutnya model sama dengan new product model. Ini membuat instance baru dari produk model dan menyimpan objek tersebut dalam variabel model. Model insert data. Baris ini menggunakan metode insert pada objek model untuk menyimpan data baru yang ada di array data ke dalam database. Selanjutnya ada produk sama dengan model, find model get insert ID. Ini mengambil data produk yang baru saja ditambahkan dengan menggunakan metode find pada objek model yang mencari berdasarkan ID yang baru saja diinsert. Return this responsi hasil. Jadi ini merupakan outputnya jika berhasil, statusnya adalah 200 true dan akan menghasilkan produk yang berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada function list. Ini function dengan metode list untuk mengambil daftar semua produk. Model sama dengan new product model. Ini membuat instance baru dari produk model dan menyimpan objek tersebut dalam variabel model. Produk sama dengan model find all. Jadi menggunakan metode find all atau mencari semua pada objek model untuk mengambil semua data produk dari tabel produk dalam database.
Selanjutnya ada return this response hasil. Jadi ini merupakan outputnya jika berhasil, yaitu 200 true, dan akan menampilkan semua list tadi, daftar semua produk. Selanjutnya ada public function detail menggunakan parameter yaitu ID. Ini akan mengambil data suatu detail produk berdasarkan ID-nya. Model sama dengan new product model. Ini membuat instance baru dari produk model dan menyimpan objek tersebut dalam variabel model. Produk sama dengan model find ID. Ini menggunakan metode find pada objek model untuk mengambil data baru berdasarkan ID yang diberikan. Return this response hasil. Ini merupakan output hasilnya. Jika berhasil ada 200 true dan data produk yang berhasil kita ambil berdasarkan ID-nya tadi. Selanjutnya itu ada public function ubah. Ini merupakan metode public yang fungsinya itu adalah ubah. Dia menerima satu parameter itu adalah ID. Jadi untuk memperbarui suatu produk berdasarkan ID-nya, itu terdapat data kode produk, this request, get var, kode produk, ada nama produk, this request, get var nama produk, harga produk, this request, get var harga produk. Jadi ini mengambil data yang dikirimkan dalam permintaan HTTP dan menyimpan dalam array, yaitu data diambil menggunakan metode getVar pada objek request untuk mengambil nilai dari kode produk, nama produk, dan harga produk. Itu ada model update, ID, data. Jadi ini untuk menggunakan metode update pada objek model untuk memperbarui data produk yang ada di database dengan ID yang tadi kita masukkan, yang kita beri, dan menggunakan data baru yang ada di array. Selanjutnya ada produk sama dengan model find ID. Baris ini mengambil data produk yang baru saja diperbarui dengan menggunakan metode find dalam objek model yang mencari berdasarkan ID yang diberikan. Return this response hasil 200 true produk. Ini merupakan responnya, yaitu ada 200 true dan data produk yang telah kita perbarui. Function selanjutnya adalah public function hapus. Jadi ini menggunakan metode hapus dan berdasarkan parameter ID yang kita masukkan. Nah, itu ada model new product model. Ini membuat instance baru dari produk model dan menyimpan objek tersebut ke dalam variabel model. Produk model delete. Baris ini menggunakan metode delete pada objek model untuk menghapus data produk yang ada di database dengan ID yang diberikan, yang tadi kita tulis. Return this response hasil. Ini merupakan respon hasilnya sama seperti tadi, 200 true dan konfirmasi bahwa produk itu telah dihapus. Selanjutnya ada sebuah codingan dari file roots yang kita tambahkan. Itu ada roots group product function roots. Jadi ini mendefinisikan sebuah grup rute yang semuanya diawali dengan slash produk dan terdiri dari beberapa function atau fungsi yang ada di bawah ini. Ada roots post slash product controller create. Jadi ini rute untuk permintaan post ke URL slash produk dan menggunakan metode create dari product controller yang akan dipanggil. Dapat roots get slash product controller list. Ini mendefinisikan rute untuk permintaan get ke URL slash produk. Jadi akan memanggil metode list dari controller. Selanjutnya ada roots get segment product controller detail. Jadi ini menggunakan rute untuk permintaan get ke URL slash produk slash segment. Jadi di mana segmen ini merupakan ID. Jadi kita akan memasukkan ID-nya di samping slide product slides. Roots put segment product controller ubah. Jadi ini mendefinisikan rute untuk permintaan put ke URL slash produk slides ID. Jadi ID ini merupakan segmennya untuk mengubah suatu data.
Selanjutnya ada routes, delete segment, product controller, hapus. Jadi ini menggunakan permintaan delete ke URL /product/id yang akan kita hapus atau segmennya. Oke, jadi yang pertama kita akan mencoba untuk menambahkan suatu data. Di sini menggunakan post, dan untuk URL-nya adalah http localhost 8080. Menggunakan 8080 karena saya menggunakan PHP Spark. Setelah itu kita masukkan nama tabelnya, yaitu produk. Selanjutnya kita klik body dan row. Di sini kita isi dengan kolom-kolom pada tabel produk yang bisa kita tambahkan atau kita ubah, yang tadi ada di allow fields. Selanjutnya kita ketik kode produk. Di sini saya akan menambahkan kode produknya itu adalah 1306. Untuk nama produknya adalah album Blackpink. Selanjutnya harga produknya adalah 300.000. Kalau sudah, kita klik send yang ada di sebelah kanan. Jika berhasil, maka yang akan keluar adalah kodenya adalah 200, statusnya adalah true, dan ini akan menampilkan data-data yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mencari list produk. Jadi di sini kita akan menggunakan get, dan di sini adalah http localhost 8080 produk, sama seperti yang tadi. Setelah itu kita tidak usah tambahkan body, kita langsung send. Jika berhasil, yang keluar adalah code-nya itu adalah 200, statusnya adalah true, dan akan menampilkan list data yang ada di database. Setelah itu kita akan mencari suatu data produk berdasarkan ID-nya. Kita akan menggunakan get. Selanjutnya untuk URL-nya adalah http localhost 8080 produk, tabelnya itu produk, dan juga kita akan mencari berdasarkan ID-nya. Di sini saya akan mencari 2. Jika benar, maka hasil yang akan keluar adalah code-nya adalah 200, statusnya adalah true, dan ini akan menampilkan data pada ID produk 2. Di sini ID produk 2 itu datanya adalah ada nama, ada kode produk, ada nama produk, dan harga produk yang berdasarkan allowed fields-nya tadi. Selanjutnya kita akan masuk untuk mengubah suatu data. Di sini kita akan menggunakan plot, dan untuk URL-nya adalah http localhost 8080 /produk dan /ID produk yang akan kalian ubah atau kolom produk yang akan kalian ubah. Di sini saya akan menggunakan ID produk 2. Selanjutnya jangan lupa klik body dan pilih row, dan masukkan kolom produk yang mau kalian ubah. Kolom produk itu yang kayak tadi di codingan, yang allow fields, yaitu kode produk, nama produk, dan harga produk. Untuk kode produknya saya ubah menjadi 1310 deh, dan nama produknya menjadi buku mobile programming.
programming, dan harga produknya saya ubah menjadi 250. Setelah itu jangan lupa untuk klik send. Maka hasil yang akan keluar jika berhasil adalah code-nya itu adalah 200, statusnya adalah true, dan akan menampilkan data-data yang tadi kita ubah. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus sebuah data. Di sini kita menggunakan delete, dan untuk URL-nya adalah http localhost 8080/produk, itu nama tabelnya, dan juga ID yang akan kita hapus, ID data yang akan kita hapus. Di sini saya akan menghapus ID data 2. Setelah itu kita send. Jika berhasil, maka yang keluar adalah kodenya itu adalah 200, statusnya adalah true, dan datanya adalah true. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.